Selamat datang kembali di Aaron Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-158. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-158 hari ini, kita akan review kurang lebih ada 6 saham dan kita akan mengupdate perkembangan dari indeks harga saham gabungan beserta saham BBRI. Oke, kita mulai saja untuk melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Di mana kalau teman-teman ikuti video kita yang kemarin di part yang ke-157, kita sudah buat skenario di sini bahwa dia harus berusaha untuk menembus resistnya, yaitu di level ini. Ini dia harus bisa benar-benar dilewati, namun dia selalu gagal. Dia 6158 sampai dengan 6191. Tadi dia sempat masuk ke area pertahanan dari resist ini. Dia sudah mulai masuk sampai ke tengah ya, bahkan mau melewati, tetapi dia gagal dan closing di 6107, hanya naik 0,48%. Sehingga ini sudah kali ketiga dia menguji resistnya, dia tidak bisa berhasil tembus. Hati-hati, karena skenario kita kemarin kita gambarkan itu tepat sekali, dia berada pada titiknya dan takutnya besok dia bisa melakukan reversal, pembalikan arah menuju ke level support psikologis di 6000, dan kalau 6000 tidak mampu bertahan, maka dia bisa menuju ke level yang di warna merah ini, kurang lebih di 5823 sampai dengan 5852. Jadi kalau teman-teman yang mungkin mau bertanya bagaimana sih indeks kita ke depan di beberapa hari, apalagi besok mengingat hari terakhir perdagangan di minggu ini, ada kemungkinan besar banyak yang taking profit sehingga indeks akan bergerak sideways melemah, dan semoga saja tidak ada sentimen buruk yang dikeluarkan di malam ini atau di esok pagi sehingga tidak membuat kepanikan pasar. Tetapi kalau saran saya buat teman-teman, kalau ada saham atau emiten yang teman-teman sedang tradingkan posisinya hijau, silakan diamankan dulu 50%-nya dan sisakan cash-nya 30-50% untuk prepare lagi ketika dia turun. Karena kalau misalkan dia bisa naik di atas ini, maka silakan teman-teman mulai belanja kembali ya. Tapi selama dia masih terus menguji seperti ini, kita tahan-tahan diri. Jangan nafsu mau setiap harinya harus ada yang kita beli, jangan. Tetapi kita harus lihat momentum bahwa harus valid dulu, dia bisa melewati resist untuk meyakinkan kita bahwa oke, trennya sudah bagus. Tetapi kalau dia masih seperti ini, kalau kata orang bahwa ini sudah sempurna untuk head and shoulders-nya, maka teman-teman bisa lebih hati-hati, takutnya dia hanya naik sebentar untuk turun lebih dalam. Cash itu perlu dipersiapkan sehingga kalau dia turun, teman-teman bisa dapat harga saham yang lebih murah. Tetapi jangan teman-teman juga terlalu pesimis, tetap masih sediakan beberapa emiten. Ternyata kalau misalnya naik, maka teman-teman masih punya barangnya. Makanya selalu saya rekomendasikan jual dulu 50% emiten-emiten yang sudah profit untuk mengamankan. Itu win-win solution. Daripada setiap hari teman-teman galau, bingung, ini indeksnya mau kemana, naik apa turun. Porto saya sudah hijau, takutnya merah lagi. Ya selalu gunakan disiplin untuk mengamankan profit. Itu win-win solution sebenarnya. Tetapi kalau misalkan kita akan lihat besok, sentimen yang paling ditunggu itu memang adalah rilis data dari Badan Pusat Statistik mengenai GDP kita atau PDB di full year, di mana kalau teman-teman perhatikan di kuartal kedua itu GDP kita minus 5,32%, ini minus yang sangat dalam. Kemudian mulai membaik di kuartal 3 jadi minus 3,49%, dan besok itu kita akan melihat secara full year sekaligus kuartal 4-nya, yaitu di mana konsensus mengatakan bahwa minus 2%, dan kita berharap semoga bisa lebih kecil dari konsensus ya, lebih baik dari konsensus sehingga market tidak panik ya. Takutnya besok keluarnya mengecewakan sehingga pasar itu bisa bergerak downtrend, bergerak turun
sesuai dengan news yang ada. Tetapi kalau kita belajar mengenai purchasing manufaktur index ya, ini PMI ini adalah kepanjangan dari Purchasing Manager Index, di mana ini adalah indikator ya untuk melihat arah pergerakan atau optimisme di sebuah negara. Jadi perekonomian itu apakah bisa bertumbuh positif atau justru dia mengalami kontraksi atau melambat. Nah, kalau kita lihat di bulan April, Mei, itu PMI manufaktur kita itu turun sekali, turun jauh sekali, dan akhirnya tercermin di GDP kita, amblas minus 5,32%. Nah, PMI manufaktur ini, banyak orang mengatakan ini adalah salah satu leading indicator buat kita melihat bagaimana sih GDP kita di masa yang akan datang. Nah, kalau kita sudah lihat di sini bahwa di dirilis data terakhir, GDP kita itu adalah 52,2 dan ini adalah PMI tertinggi selama 6 bulan ke belakang. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini memang dia menjadi salah satu yang paling tinggi dan artinya seharusnya GDP kita jauh lebih baik dari kuartal ketiga. Dan itu menjadi leading indicator atau sinyal kita untuk menangkap bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai masuk ke tren positif dan nanti di 2021 kita sudah mulai adjustment dengan semua keadaan pandemi. Di 2022 kita mulai start untuk bergerak lebih kencang dan di situ indeksnya akan juga bullish, super bullish ya di tahun 2022. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih punya banyak cash, silakan cicil beli saham-saham yang punya fundamental bagus, yang saat ini dia sedang terpuruk ketika terkena pandemi. Teman-teman silakan buy, hold, dan nanti jual di 2022. Itu memang salah satu strategi bagi mereka yang punya cash yang banyak. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin sudah habis cashnya, selalu saya sarankan, ada yang hijau, langsung teman-teman bisa taking profit 50%, simpan cash untuk berjaga-jaga di setiap kondisi yang ada. Jadi, besok itu menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita. Semoga hasilnya memuaskan sehingga indeks kita bisa bertahan ditutup di zona hijau. Kemudian kita lanjut ke review saham, di mana saham pertama yang akan kita review adalah saham WSBP, di mana saham ini tutup di harga 252 dan di sini PBL-nya di 256. Selama dia masih berada di bawah PBL di 256, maka teman-teman jangan dulu beli saham ini ketika mau trading karena dia masih belum aman. Tetapi ketika dia naik di atas 256, dia breakout 256, silakan buy di sana dengan target terdekat ke 264 dan ingat cut loss-nya berada di 250. Itu teman-teman bisa langsung buat trading plan, buy area 256, 258, TP 264 dan cut loss di 250. Tetapi selama dia belum naik di atas 256, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian berikutnya kita punya saham PTBA, di mana saham ini ditutup naik 2,9% di harga 2480, di mana sekali lagi dia memiliki resist kuat di 2560 dan memiliki support terdekat di 2400 dan di 2452. Bagi teman-teman yang ingin trading saham ini, silakan boleh beli asal dia naik lagi di atas 2560. Jadi selama dia belum breakout di atas 2560, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tetapi kalau teman-teman yang kemarin sudah pengen invest karena reason to buy-nya adalah tunggu rilis laporan keuangan, karena dividen yield-nya besar, maka semakin turun justru itu suatu momentum yang menarik buat teman-teman untuk menambah muatan. Jadi kalau reason to buy-nya adalah rilis laporan keuangan, maka teknikal itu teman-teman bisa abaikan. Dalam artian kalau teman-teman mau yield yang lebih besar, maka bisa tunggu saja ketika dia turun, selisihnya 5-10% dari yang teman-teman beli pertama, silakan lakukan average down. Karena di sini dia punya support akhir
yang menjadi 40 hari harga terendahnya juga berada di 2.400. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli atau mau average down yang punya di 2.800 di 3.000, pastikan dia kuat di atas 2.400 baru bisa teman-teman lakukan average down. Tapi kalau teman-teman yang ingin trading, sekali lagi buy on breakout ketika melewati 2560 dengan target ke 3020. Sebelum kita lanjut ke review saham part berikutnya, teman-teman sekali lagi saya akan ingatkan bahwa live webinar telah kita buka. Teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk melakukan pendaftaran, di mana saat ini teman-teman bisa mendapatkan 3 live webinar ini dengan biaya seikhlasnya. Silakan mau bayar 5.000 pun teman-teman bisa ikut belajar bareng di 3 live webinar ini. Tetapi untuk materi yang ngobrol bareng money management ini hanya diberikan untuk mereka yang daftar terlebih dahulu, di mana per hari ini sisa 30% lagi dia akan penuh, dan teman-teman yang daftar terlambat tidak akan bisa ikuti yang money management di saham. Jadi kalau teman-teman yang telat hanya mendapatkan teknikal ini dan kita belajar fundamental, tapi teman-teman tidak dapat yang money management. Tetapi kalau teman-teman bisa kejar, bisa daftar hari ini, maka teman-teman bisa dapat ketiganya sekaligus. Karena sekali lagi, kuota untuk ngobrol bareng money management di saham ini tinggal sedikit lagi, hanya tersisa 30%. Sehingga teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk melakukan pendaftaran. Link sudah disediakan, silakan bayar seikhlasnya. Kita belajar bareng nanti di tanggal 27 Februari, di tanggal 6 Maret, dan di tanggal 27 Maret 2021. Oke, kita lanjut ke review saham berikutnya, adalah saham BBKP, di mana saham BBKP ditutup di harga 482 minus 1,23%, dan dia terus mencoba untuk naik di atas resist kuatnya, yaitu di 494, namun selalu gagal. Tadi dia sempat ke 510. Di sini ada gold line kelihatan, dia selalu mentok di situ. Dia turun kembali di bawah resist 494, sehingga teman-teman kalau mau beli saham BBKP, buy on breakout ketika melewati 494 dengan target terdekat ke 510 dan target jauh menuju ke 815. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya di harga 800, 700-an yang mau average down, pastikan pertama dia sideways dulu, kurang lebih seminggu 2 minggu dia sideways. Teman-teman bisa melakukan cicil bertahap untuk average down lagi saham-saham yang sudah minusnya sangat dalam di BBKP. Tapi kalau mau trading, sekali lagi buy on breakout ketika melewati 494, target 510 dan cut loss di 490. Jadi selama dia masih belum naik di atas 494, mending teman-teman wait and see dan tunggu di 428 untuk melakukan pembelian di sana. Takutnya dia akan turun ke 428. Kemudian berikutnya kita punya saham LPKR, di mana saham ini ditutup di harga 200 minus 2,92%, dan saham ini masih berada di tengah-tengah. Dia berusaha untuk menembus PBH di 226 namun belum berhasil. Sekarang dia bertahan di support terdekat yaitu di 186, itu adalah middle trend line dan ada kemungkinan besar dia akan menuju ke sana. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham ini, saya sarankan mending tunggu dulu di dekat area 173 sampai dengan 186, baru teman-teman pertimbangkan untuk boleh beli. Tetapi selama dia masih belum berada di area tersebut, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jadi ada 2 skenario. Teman-teman boleh beli ketika dia breakout di atas 208, cut loss-nya adalah di 204 dengan target ke 226. Atau skenario 2, teman-teman tunggu di 173 sampai dengan 186 dan lakukan cut loss di 170. Teman-teman bisa pertimbangkan sendiri mana yang paling menarik secara risk and reward-nya. Kemudian berikutnya kita punya saham BEST, di mana saham ini ditutup di harga 157 minus 0,64%. Dan kalau teman-teman perhatikan, saham ini memang sudah naik kembali di atas PBL di 143. Namun dia sekarang berusaha untuk terus menuju ke 189, tetapi terhalang oleh gold line di 164. Di sini ada tekanan jual yang sangat tinggi sehingga membuat saham BEST kembali turun, yang tadinya sudah plus akhirnya minus 0,64%.
Bagi teman-teman yang ingin membeli, mau trading buy, boleh beli asalkan ketika dia turun di bawah 152 langsung cut loss. Jadi area beli mungkin di 155 sampai dengan 157, tetapi ketika dia turun di bawah 152 langsung cut loss dengan target menuju ke 169. Jadi kalau teman-teman sekali lagi mau beli, maka disiplin untuk lakukan cut loss ketika dia turun di bawah 152. Karena teman-teman tidak ingin cut loss, maka dia akan berpeluang turun ke 143. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 158 hari ini adalah saham KLBF, di mana banyak sekali teman-teman yang komentar katanya saham ini lemot. Memang saham ini sangat-sangat lemot, pergerakannya sangat-sangat lambat, tetapi dia selama beberapa hari ini konsisten pelan-pelan dia naik terus menuju di atas PBL 1480 dan dia terus merangkak naik untuk menguji trendline atasnya di 1594 dan terakhir menguji 1720. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman bisa lihat di sini PBL di 1480, closing di 1560, kurang lebih ada 80 poin. Teman-teman bisa hitung itu berapa risknya. Kalau risk itu teman-teman bisa terima, tidak masalah kalau misalkan cut loss, maka silakan boleh buy dengan target yaitu ke 1720. Sekali lagi kalau kita lihat secara kasat mata di sini, dia lebih dekat dengan support, artinya risknya terbatas, tetapi dia punya reward itu masih lebar, sehingga kalau jadi saya akan beli, tapi saya tunggu kurang lebih di 1528. Saya akan tunggu di sini untuk melakukan pembelian pertama saya dengan menggunakan money management. Jadi tidak all in, saya gunakan money management untuk membeli saham KLBF. Sekali lagi prospek di saham-saham farmasi masih menarik, mengingat di tengah pandemi banyak sekali orang yang mulai sadar tentang kesehatan, sehingga produk-produk dari emiten-emiten besar farmasi, salah satunya KLBF, itu juga menjadi menarik di penjualannya. Kemudian setelah kita melihat KLBF, maka kita akan coba update foreign flow dari saham BBRI dan PTBA. Dimana kalau kita lihat saham BBRI hari ini sangat bagus, dimana pembelian hampir 131 miliar, dan kemarin dia cuman beli tipis, tapi hari ini dia sudah mulai masuk dengan PD. Kurang lebih kalau di total ini 140 miliar selama 2 hari, dan ini menjadi tanda yang positif. Semoga BBRI masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Sekali lagi, selama 1-2 bulan ini, ya di Januari Februari, itu lebih banyak dia akumulasi, sehingga masih sangat menarik untuk BBRI. Jangan sampai teman-teman terkecoh dalam jangka pendek, tetapi nanti ketika dia sudah naik sangat tinggi baru teman-teman kejar. Sekali lagi, BBRI masih menjadi salah satu saham legendaris yang boleh dicicil beli untuk teman-teman mau invest dalam jangka waktu yang panjang. 2-3 tahun silakan invest di BBRI, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin jauh lebih tinggi dari teman-teman investasi di reksadana atau investasi di deposito, SBN. Karena sekali lagi, BRI ini di tengah pandemi pun dia masih survive untuk bisa menghasilkan, menggenerate laba yang cukup bagus walaupun dia turun. Tapi ketika pandemi itu sudah berakhir, ekonomi sudah mulai pulih, maka saya yakin bahwa kinerja dari Bank BRI akan semakin cemerlang ke depan. Jadi tidak perlu khawatir, mau asing masuk, asing tidak masuk, mau sahamnya itu turun terus, teman-teman tidak perlu takut. Yang penting teman-teman punya mindset di mana ketika harga BBRI ini terus turun, maka di situ mindset teman-teman adalah dengan uang 1 juta, dengan uang yang sama, misalkan harga sekarang di 4.000 per lembar, maka teman-teman bisa mendapatkan kurang lebih ada 2 lot. Tetapi ketika dia turun ke 2.000 per lembar, maka teman-teman dengan uang 1 juta, teman-teman bisa mendapatkan 4 lot. Jadi lebih banyak. Nah, itu yang teman-teman harus punya mindset untuk melihat bahwa kinerja fundamental BBRI ke depannya bagus, sehingga justru ketika saham itu terus turun, maka di situ momentum teman-teman bisa menambah terus muatannya.
Kemudian berikutnya kita akan lihat PTBA, di mana setelah guyuran yang cukup dalam kemarin-kemarin, bagaimana hari ini, dan hari ini mulai masuk lagi 35 miliar. Nanti kita lihat, kita akan total kira-kira sampai seberapa banyak sih akumulasi dari PTBA untuk bisa membawa sahamnya itu terbang lebih tinggi. Hari ini masuknya cukup banyak, 35 miliar. Sudah bisa membalas penjualan di hari apa nih? Di tanggal 2 Februari. Jadi semoga besok masih bisa net buy sehingga harga sahamnya akan mulai bergerak sideways, dan pada waktunya tiba ketika ada berita atau trigger dari perusahaan baik mau bagi dividen atau laporan keuangannya bagus, maka sahamnya tinggal terbang dan teman-teman bisa melepas pelan-pelan ketika harga saham itu terbang tinggi. Sekali lagi, reason to buy kita karena adalah laporan keuangan, maka masih optimis untuk kita hold. Selama laporan keuangannya bagus, maka tidak perlu khawatir. Kemudian setelah PTBA, kita akan melihat broker summary. Ada beberapa yang request juga untuk melihat pertama BBKP. Di dalam BBKP, sekilas tidak menarik. Saham BBKP masih distribusi sebenarnya ini masih tidak menarik untuk teman-teman buy sebenarnya. Tetapi kalau yang percaya bahwa kinerja Bank Bukopin ke depan akan semakin bagus, ya silakan cicil buy pelan-pelan. Tidak perlu khawatir, ini bank yang sudah diakuisisi oleh Kukmin, tapi saat ini masih sedang bersengketa dengan pemegang saham sebelumnya, sehingga kita harapkan itu semua bisa selesai dan Bank Bukopin akan bisa terus melanjutkan kinerja-kinerja yang positif di masa yang akan datang. Oh iya, tadi juga ada yang komentar bahwa bagaimana cara melihat mengurutkan broker summary dari yang terbesar dan yang terkecil di BNI Sekuritas. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan BNI Sekuritas bisa melihat di sini, kita bisa memilih mana yang akan kita sortir ya. Kalau saya selalu milih yang net value, sehingga kita tinggal klik sekali, maka dia langsung mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil, baik yang net sell maupun yang net buy. Tinggal klik sekali lagi, dia akan kembali ke net buy. Caranya sesimpel itu. Tapi misalkan teman-teman mau lihat dari misalkan frekuensi yang terbesar, tinggal klik saja di frekuensinya. Ini dia urutkan dari yang terkecil, dan sekali lagi kita klik, maka dia langsung urutkan dari yang terbesar. Sesimpel itu. Dan untuk saham-saham farmasi, sekali lagi karena kemarin kita sudah selesai, kita sudah keluar semua, maka tidak ada lagi saham farmasi yang menarik. Dan benar, hari ini auto reject bawah semua, kurang lebih. Kalau kita lihat Inaf, masih belum menarik lagi. Sudah banyak yang nyangkut sepertinya. Kemudian Kimia Farma masih menarik sedikit ya, karena ada beberapa broker yang kemarin sudah jual mulai lagi masuk, tapi kita kontrol dulu karena baru pertama kali. ARB, kita tunggu di ARB berikutnya. Kemudian IRA juga sedikit menarik, tetapi masih belum. Ini saya akan tunggu lagi kurang lebih di 3 sampai 4 ARB lagi mungkin ya. Semoga dia bisa ke sana jadi saya bisa masuk kembali. Dan terakhir kita punya saham Piva untuk farmasi, di mana saham ini sekali lagi brokernya ini masih terus membeli. Mungkin sudah mau hampir 10% nih. Ya semoga saja teman-teman yang kemarin beli di 900 sudah bisa jual di harga 1000-an ya. Semoga. Dan tidak ada lagi yang membeli saham ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-158. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request saham-saham terbaiknya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang lain yang belum sempat menonton dapat mendapatkan informasi yang sama. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.